Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Ibu. Semuanya baik? Alhamdulillah. Oke baik. Hari ini izinkan saya memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semuanya terkait tentang pelatihan kemarin saya 4 hari di Travel Hub Kuala Namu. Hari ini saya memberikan edukasi tentang yang pertama, kelola emosi Bapak Ibu. Di sini saya membuat guru yang mampu mengelola emosinya dengan baik akan menjadi teladan nyata bagi siswa dalam penerapan social emotional learning di sekolah. Oke. Sebelum saya menjelaskan Bapak Ibu, saya akan membagikan kertas putih ya. Minta tolong Pak Laka. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu kan sudah dapat masing-masing kertas. Nanti saya bercerita apapun emosi yang Bapak alami, Bapak Ibu alami diremukkan. Jadi contohnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu merasa senang, Ibu elus-elus kertas itu. Iya. Kalau misalnya Ibu merasa kesal, ya bisa Ibu remes. Iya. Kalau misalnya Ibu merasa marah, bisa Ibu sobek-sobek. Saya akan bercerita ya Bapak Ibu. Oke, Ibu bayangkan ini posisinya Bapak Ibu ya. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi, Bapak Ibu gantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir ya, berarti gak semua murid. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut nggak ada. Dicari ke sana kemari, tanya piket nggak ada, tapi tetap juga nggak ditemukan. Dengan terpaksalah Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru pun seketika buyar. Saat Bapak Ibu mengajar, Adi yang terlambat tadi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Coba Bu Anita, alasannya kenapa masih mulus? Sebagai seorang guru sudah seharusnya kita tuh mampu mengontrol rasa emosi ketika kita sedang lelah, ketika sedang ada ujian yang datang dan menghadapi siswa-siswa yang memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi sebagai seorang guru seharusnya kita memang sudah punya sikap bagaimana kita untuk mengelola emosi di dalam diri kita. Beri aplausnya dulu. Wow. Siapa lagi mau tambahan? Iya, Ibu Derma. Menurut saya, dia tertunduk, tertidur di kasur. Kita tuh tidak tahu masalah dia. Atau memang keluarganya ada kemana-mana, atau mengantar orang tua sakit. Makanya seandainya pun kita di masa dia bisa jadi karena udah kelelahan, berpikir sana, kita perlu tanya dia yang sebenarnya. Langsung dia tertunduk kita mengajar, kita salah juga. Tapi rumahnya karena apa? Jangan masuk emosi. Dan dia tahu siapa dia. Baik, saya lanjutkan ceritanya. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Tok 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 tok. Begitu bunyinya. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf Bu, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin Bu menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU."
mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat. Menggunakan bahan yang telah disiapkan, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, baik. Yang mau saya tanyakan, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Mohon dijawab Bu Ria. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, andaikan saya berada di posisi kejadian seperti itu, hal pertama yang saya lakukan adalah mendatangi anak saya Andi dan meminta maaf atas hal yang sudah saya lakukan kepada Andi tanpa menanyakan ke anak itu langsung kenapa dia tertidur di dalam kelas. Itu saja Bu, terima kasih. Beri aplaus dulu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Pak. Jadi kalau menurut saya, jika saya berada di situasi seperti itu, maka benar yang saya lakukan juga seperti Bu ya. Saya akan menjenguk ya setelah pelajaran selesai. Saya akan menjenguk melihat kondisi orang tua dan juga kondisi anak saya yang saat itu sedang berada di ruang ICU orang tuanya ya dalam cerita tersebut. Kemudian saya jenguk, saya tanya bagaimana keadaannya dan saya minta maaf dan memberi support juga, memberi dukungan semangat kepada anak itu, anak bernama Andi itu agar anak itu tetap semangat sekolah dan tetap ada dukungan dari siapapun. Hapus dulu. Bapak Ibu silakan berdiri. Karena waktu kita terbatas, jadi saya kasih kesimpulan saja Bapak Ibu. Kesimpulannya yang saya tangkap ya Bapak Ibu, kita sebagai guru setiap hari itu hadir di kelas bukan hanya membawa ilmu, tetapi juga kita membawa energi emosional kepada peserta didik. Saat kita mampu mengelola emosi dengan baik, kita juga sedang mengajarkan murid kita bagaimana cara menjadi manusia yang kuat, sabar, dan penuh empati tanpa harus banyak berkata-kata. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, walaupun sedikit tapi adalah yang mengena kepada hati Bapak Ibu ya, supaya kita menjadi guru yang bisa mengelola emosi kita kepada peserta didik. Apapun masalah kita yang di rumah, jangan kita campur adukan di dalam sekolah. Itulah dia. Takutnya yang kita transfer negatif kepada peserta didik itu akan membawa mereka. Maka dari itu, jadilah guru yang pandai mengelola emosi. Tepuk tangannya dulu untuk saya. Nah, kita nyanyi dulu ya Bu. Ini adalah jurus pendekar kita hebat. Ya, Bapak Ibu berdiri, ayo. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi,
sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Asik. Nulis BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Tuhan Tujuh jurus BK hebat ini bukan hanya untuk guru BK, tetapi guru wali juga harus punya. Iya, wali kelas juga harus punya. Kenapa? Yang pertama itu ada kenali potensi. Jadi Bapak Ibu wali kelas harus tahu murid-murid Bapak Ibu potensinya seperti apa. Gitu. Dan untuk kasus-kasus itu memang seharusnya wali kelas lebih utama. Saya boleh pantun nggak? Boleh. Hati tenang, wajah berseri. Emosi dikelola dengan hati nurani. Guru bahagia, murid pun mengerti. Sekolah SMK 1 Galang menjadi tempat berbagi inspirasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang jurus kedua. Jadi Bapak Ibu, guru BK memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter. Itu sudah pasti. Dan mendukung tumbuh kembang murid kita secara menyeluruh, mencakup aspek apa? Akademik, sosial, dan emosional. Nah, namun keberhasilan layanan BK itu tidak akan dapat terwujud tanpa ada kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itulah lahirlah 7 konsep, 7 jurus BK hebat ini, yaitu 7 langkah strategi yang membantu guru BK, guru wali kelas, dan guru mapel bagaimana kita bekerja sama membangun ekosistem sekolah yang sehat, harmonis, berkarakter, menyenangkan, dan menggembirakan. Kemarin saya sudah memberikan jurus kepada anak-anak bagaimana mereka mengenali potensi mereka. Nah, jadi kalau untuk guru non BK gimana gitu. Jadi, ini kaitannya dengan guru non BK, guru wali kelas khususnya. Jadi, kita harus pahami dulu bagaimana potensi anak didik kita dari karakter dan latar belakang siswa kita dalam membimbing keseharian mereka di kelas. Karena kan guru BK di SMK ini tidak masuk kelas. Jadi dari wali kelas lah laporan itu dan dari guru mapel yang masuk ke dalam kelas masing-masing. Dari situlah makanya kita bekerja sama, bukan hanya tugas guru BK saja. Begitu. Jadi ada kolaborasi dari kita, apalagi mengenai potensi. Nah, untungnya di SMK kita ini sudah ada masing-masing jurusannya, kenali potensi. Jadi kita harus sadar bahwa setiap anak itu istimewa, unik gitu ya Bu. Jadi tugas kita itu bagaimana kita menemukan keistimewaannya. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga kita sebagai guru, ada kelebihan, ada kekurangan. Yang kedua, yaitu kelola emosi. Nah, di sini maknanya kami sebagai guru BK membantu siswa dan guru memahami emosi yang dirasakan serta cara menyalurkannya dengan bijak.
Nah, kaitannya dengan guru yang lain gimana? Kalau di guru BK, kami mengajarkan teknik gimana anak didik itu tidak emosi. Contoh nih, ibu lagi mengajar, tiba-tiba ada anak yang berkelahi, kan nggak mungkin ibu menyelesaikan di situ. Pasti ibu maunya eh, melanjutkan pembelajaran. Otomatis ibu serahkan kepada yang apa? Yang berwenang, kan? Maksudnya bukan yang pihak berwajib, maksudnya yang lain gitu, alih tangan kasus seperti kayak guru BK atau guru piket begitu. Nah, kalau untuk wali kelas bagaimana? Tetap wali kelas itu membimbing siswanya ketika menghadapi konflik begitu. Lanjut, nah tumbuhkan resiliensi. Kadang ada gini, apa sih itu resiliensi? Nah, resiliensi ini ialah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, stres, atau kegagalan. Jadi, kadang-kadang kan ada anak-anak yang stres menghadapi pelajaran, tekanan-tekanan dari guru-guru. Nah, kita lah coba kita tumbuhkan bagaimana caranya kita mengeluarkan zona-zona seperti itu dari anak-anak. Jadi guru BK, Bapak Ibu, kami menumbuhkan mindset mereka bahwa belajar itu nggak semenakutkan itu loh, gitu kan. Jadi gimana tugas guru bidang studi atau guru wali kelas? Beri apresiasi kepada anak. Jadi di sini wali kelas memberi dorongan moral dan dukungan sosial di saat siswa mengalami kesulitan. Lanjut, jaga konsistensi. Nah, konsistensi ini kan dia bentuk nyata dari integritas dan keteladanan. Dimana kita harus konsisten Bapak Ibu dengan perlakuan kita. Guru wali kelas bagaimana untuk menjaga konsisten ini? Wali kelas menjaga ketertiban dan kedisiplinan siswa secara berkesinambungan. Guru mapel gimana? Ibu harus punya kesepakatan kelas. Iya, maka kalau misalnya nggak ada kesepakatan kelas itu nggak kondusif. Kita harus menekan aturan dan penilaian yang adil. Lanjut kita ke jalin koneksi. Nah, hubungan yang hangat membuat jalan menuju keberhasilan. Jalan koneksinya kemana Bapak Ibu kita? Guru BK, wali kelas, guru mapel. Nggak ada itu yang kerja-kerjaanku aja, nggak ada Bapak Ibu. Kita untuk membuat anak-anak ini menjadi generasi emas. Di sini kami sebagai guru BK membangun hubungan positif dengan siswa, guru, dan orang tua. Wali kelas membangun hubungan dekat dengan siswa. Untuk guru mapel gimana dalam menjalin koneksi? Nah, harus interaksi dengan ramah kepada anak-anak, menghargai perbedaan, membangun kolaborasi. Nah, saya tidak hebat tanpa Bapak Ibu semuanya. Jadi kita hebat itu karena apa? Karena bekerja sama. Jadi maknanya kolaborasi antar guru penting agar layanan terhadap siswa menjadi lebih efektif dan komprehensif. Guru BK tidak bisa berjalan sendiri, melainkan bekerja sama dengan guru lain, yaitu wali kelas, guru mapel, guru produktif sebagai tim pendidikan di SMK kita ini. Lanjut ke menata situasi. Tahun demi tahun situasi itu pasti berubah, ya kan Bapak Ibu. Situasi boleh berubah, tapi kendali di tangan kita untuk mencetak generasi emas itu tidak boleh kita ubah. Tetap fokus pada tujuan kita di pendidikan SMK Negeri 1 Galang. Ada visi misinya. Jadi maknanya apa Bapak Ibu? Menata situasi ini berarti kita mampu menyesuaikan diri, mengatur lingkungan belajar, serta menjaga keseimbangan emosi dan tanggung jawab. Nah, kaitannya dengan guru non-BK, wali kelas menata iklim kelas agar kondusif, Bapak Ibu, mendukung perkembangan sosial siswa. Nah, untuk guru mapel bagaimana menciptakan suasana belajar yang fleksibel? Singkatnya, di dalam jurus BK Hebat itu terdapat 7 jurus. Saya sudah memberikan 7 jurus itu kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu saya lantik menjadi pendekar-pendekar hebat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pendidik yang mempunyai jurus hebat ini untuk menciptakan lingkungan pembelajaran kita yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menggembirakan. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu. Oke, baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.